Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Lama ya tak berjumpa. Gimana nih kabarnya Pak Eko? Baik Pak. Heeh. Iya gini. Mungkin Pak Eko sudah tahu ya maksud dan tujuan saya ke sini gitu ya. Iya, Pak. Terkait dengan mensupervisi gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ke Pak Eko gitu ya. Yang pertama adalah menanyakan kompetensi yang coaching apa yang ingin dikembangkan nanti ketika nanti Pak Eko itu melakukan coaching terhadap salah satu guru. Apa? Sebelumnya ada permasalahan sudah di WA saya dengan Pak Apri. Salah satunya kemampuan saya itu Pak, baca tulis itu Pak. Tuh peningkatannya kemampuan baca tulis itu kelas 5 SD Pak Apri. Oh seperti itu ya, gambaran itu berarti kan secara tidak langsung itu Pak Eko tuh sudah tahu gitu permasalahan gambarannya gitu, masalah-masalah yang akan dihadapi itu permasalahannya seperti itu ya. Kemudian kalau berkaitan dengan kompetensi mana yang secara spesifik itu nanti akan diobservasi itu Pak? Ya, kompetensi terutama untuk kompetensi peningkatan kompetensi membaca karena anak tersebut tuh masih dibanding kemampuan potensi anak-anak sebaya kelas 5 itu kurang. masih belum paham, masih mungkin bisa terbata-bata seperti itu. Iya. Seperti itu. Terus yang sudah saya dengar itu dengan 3 metode atau memberikan bacaan, terus memberikan bimbingan khusus tulisan, terus mungkin bisa memvisit di waktu senggang. Istilahnya mah mestinya kan kalau anak usia atau sudah kelas 5 itu sudah mampu gitu ya untuk membaca iya. Cuma ya mungkin ya sebagai guru kan kita harus tetap berusaha gitu ya. Mungkin ini kategori saya kembangkan mungkin ya Pak, bisa permasalahannya itu anak inklusif tapi inklusif apa nanti kan masih dalam proses coaching nih Pak. Saya ingin lebih paham kalau udah proses coaching lain apakah itu kebutuhan khusus atau inklusif atau bagaimana. Oh gitu ya. Nah mungkin terkait dengan tercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching kali ini tuh seperti apa Pak gambarannya itu? Tercapainya yang Iya. dengan coaching ini sudah ada target bahwa anak itu harus bisa meningkatkan keterampilan kemampuan membaca, keterampilan menulis, syukur-syukur nanti peningkatan menghitung, habis itu plus kemampuan sosial emosinya Pak, ya mentalnya baik, tidak apa istilahnya kalau anak sekarang itu gagap atau apa, apakah itu masih kaitannya dengan inklusif atau memang hanya kurang latihan saja sampai pendampingan, jadi waktunya mungkin masih waktu lebih Pak. Oh iya, secara gambaran mungkin saya sudah memahami gitu nanti terkait dengan Pak Eko mau coaching salah satu dari guru gitu ya. Saya sudah menangkap gitu apa yang disampaikan oleh oleh Pak Eko. Nanti selanjutnya mangga dipersilahkan untuk coaching. Gitu. Ya udah gitu aja nanti kita bakalan bertemu lagi ya Pak Eko ya. Next. Oke, assalamualaikum Pak Apri. Waalaikumsalam Pak Eko. Ketemu lagi nih yang ke berapa nih Pak Apri kayaknya? Ya nggak tahu kayaknya nggak kehitung. Oh iya kehitung. Lama-lama asik ini Pak sama Pak Apri ini. Ada kemarin tuh menyampaikan di WA kita akan coaching bareng ya Pak. Iya Pak. Ini kayaknya tapi beda ya Pak Apri. Beda. Yang kemarin udah selesai Udah Pak. selesai. Oh, alhamdulillah. Sekarang ini kira-kira apa nih Pak Apri yang bisa dibantu dari saya nih? Begini Pak Eko. Iya. Saya punya masalah nih. Iya. Masalah terkait dengan siswa saya. Beneran siswa saya untuk tahun pelajaran ini setelah saya tes diagnostik. Ada beberapa, nggak banyak sih Pak Eko. Iya. Beberapa siswa ya puluhan saya bisa hitung dengan jari, katakan tiga siswa. Iya.
siswa itu sebenarnya rajin Iya. dari segi kehadiran rajin masuk, cuman di siswa itu ada kendala terkait dengan minat baca. Jadi 3 orang itu belum bisa membaca, Iya. jadi hanya bisa mengutai hurufnya saja, jadi belum bisa merangkai. Gitu ya. Itu mulai diketahui kalau boleh tahu nih kapan kejadiannya? Kan ini sudah mau ajaran baru nih. Maksudnya anaknya ngomong sendiri atau Pak Apri tahu atau dari teman atau bagaimana nih kalau boleh tahu? Saya itu kan sebelum itu kan mendiagnostik siswa ya Pak. Iya. Ternyata setelah saya tes, Hmm. semua saya tes Iya. ada 3 siswa itu yang jawabannya tidak sesuai, bahkan tidak dimengerti oleh saya. Ah, Karena kemungkinan saya tanya, ini saya panggil tuh, ternyata dia mengakui emang belum bisa membaca. Nah dari situlah saya mengetahui bahwa dari sebagian siswa itu ada siswa yang belum bisa membaca. Terus kira-kira langkah apa nih yang mau dilakukan Pak Apri nih sehingga pada saat nanti hasil coaching berdua ini bisa merubah siswa ya Pak, siswa kelas 5 itu apa nih kira-kira langkahnya Pak Apri nih? Kalau boleh tahu nih. Langkah-langkah saya, rencana saya, langkah-langkahnya itu yang pertama saya ingin memberikan buku yang bagus terkait dengan baca, sehingga siswa itu dengan buku itu ada bayangan untuk memancing supaya bisa membaca. Kemudian yang kedua, saya ingin ada pembelajaran khusus Pak. Pembelajaran khusus di luar daripada pembelajaran. Ketika istirahat, yang lain istirahat. Berarti ada tambahan gitu ya Pak? Tambahan. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin mendatangi rumahnya, memvisit Pak Eko untuk mengetahui latar belakang anak tersebut, mengapa bisa jadi seperti itu. Ya, begitu. Rencana itu home visitnya sendiri atau melibatkan kolaborasi atau bagaimana nih Pak kalau boleh tahu? Rencana saya akan tukar pikiran untuk kolaborasi dengan kepala sekolah dulu kan. Oh iya. Terkait dengan itu bahwa ada sebagian siswa kelas 5 yang tidak bisa membaca, kemudian saya kolaborasi juga dengan teman sejawat yang mana mungkin ada sebagian dari teman sejawat mengalami kasus sama seperti saya, sehingga bisa membantu bayangan apa langkah apa yang saya akan lakukan. Oke. Dari langkah-langkah tersebut sudah baik Pak. Terus yang kira-kira diragukan oleh Pak Apri apa nih sehingga kok bisa coaching pengen ketemu saya ini? Desak nih Pak nih. Apa kira-kira yang diragukan itu? Yang diragukan saya itu untuk apa ya? Ketika saya ingin kolaborasi dengan teman yang mungkin berbeda pendapat dengan saya, punya pendapat lain, pendapat saya mungkin dianggapnya itu, tapi ya itu seperti itu kan. Dari rentetan dari coaching sebenarnya udah bagus Pak, tapi kalau menunggu itu lama karena anak kan butuh penanganannya lebih. Iya. Saya meyakini bahwa langkah itu silakan dilanjutkan Pak. Jadi keyakinan sekarang tuh langkah itu tidak salah, bahkan tepat, prosesnya udah tepat, menghubungi pimpinan dan koordinasi. Saya sepakat Pak untuk Pak Apri untuk melanjutkan tersebut. Karena apa? Barangkali nanti koordinasi terlalu lama, mending ya hanya kebutuhannya yang 3 yang bersangkutan sampai tadi yang dinamakan visit itu tadi. Saya setuju sekali Pak. Jadi semoga ini langkah-langkah Pak Apri ini bisa merubah anak, karena sudah tepat. Hanya Pak Apri ragu nanti khawatir melangkah ini itu nggak usah Pak, karena sudah dari proses tadi itu sudah benar. Semoga ini tercapai Pak, merubah peningkatan kompetensi murid, terutama tadi berapa dari peningkatannya potensi dari berapa itu? Kalau di level yang
saya sekarang mungkin saya berada di level 6 kayaknya Pak. Oh, 6 ya. Yang mau ditingkatkan berapa? Kira? Ya nggak banyak-banyak sih Pak, paling ya 8. Oh iya, wah sudah luar biasa Pak. Dari tidak bisa menjadi bisa membaca. Terus potensi dirinya, keyakinan dirinya berapa dari berapa ke berapa? Ya mungkin dari 6 ke 8 gitu ya. Oh iya siap. Udah saya kira udah cukup itu Pak. Jadi ada rating atau naiknya potensi diri, keyakinan diri. Semoga bisa tercapai ya Pak. Ya, Nanti bila ada permasalahan atau kurang perkembangan yang kurang signifikan bisa coaching lagi sesuai dengan WA jadwal lewat. ya siap Pak. Terima kasih Pak, semoga Ya, terima kasih juga Pak sesuai. waktunya. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Apri. Ya, sama-sama Pak. Next. Oh ya, gimana Pak? Pak Eko sudah dilaksanakan tadi Pak berkaitan dengan proses coaching sama rekan guru Pak Eko tuh? Oh iya, luar biasa Pak. Gimana ya? Aslinya udah punya rencana dari penanganan tapi cuman beliaunya ragu Pak. Dari memberi bacaan, Iya. terus meluangkan waktu lebih, misalkan istirahat itu anak itu dikasih jam lebih untuk didampingi untuk baca tulis hal itu. Terus bahkan beliaunya sebagai guru kelas 5 SD itu akan menyediakan waktu mengisi ke rumah Pak. Itu sangat luar biasa. Iya. Cuman khawatir tadi itu ragu nanti ini kewenangan saya atau kewenangan siapa. Oh gitu. Iya iya iya. Ya cukup bagus lah. Iya. Gitu. Apakah sebelumnya tuh Pak Eko yang tadi setelah proses coaching itu dengan rekan gitu dengan guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira berbobot sehingga rekan dari Pak Eko itu bisa menyampaikan sesuatu yang memang semestinya gitu. Ya mengenai proses tadi tentunya saya urut dulu Pak. Urutnya berarti apa yang mau diubah. Terus saya kejar tanggung jawabnya seperti apa. Terus mengenai waktunya pelaksanaan seperti apa. Terus apa saja yang mau direncanakan sampai tindak lanjutnya ya itu tadi pengembangannya tidak hanya cukup di kelas tapi akan ada memvisip bersama-sama kolaborasi dengan teman-teman. Sementara ini pendampingannya per individu dulu karena memang hanya beberapa anak, 3 anak tadi. Jadi menyediakan jadwal lebih 2 jam untuk memvisip mendampingi belajar di rumah. Itu seperti ya. Nah dari proses itu apakah Pak Eko itu telah melakukan dengan metode Tirta gitu yang sudah mungkin Pak Eko sebelumnya sudah pernah dipelajari gitu ya? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah. Dari urutan dari mulai pertama tanggung jawab, terus alur-alur yang lain Tujuannya gitu ya, tujuannya, identifikasi gitu. sudah berapa, terus sampai ke akhir apa itu tadi, sampai ada rencana tindak lanjut bahwa nanti ditindak Tanggung jawab. tanggung jawabnya orang fisik. Itu kan sudah meluangkan waktu lebih 2 jam Iya. dan melibatkan proses yang cukup Iya. lebih Pak ya, apa upaya effort lebih sehingga benar-benar tadi meyakinkan itu bisa sanggup dengan dia yang begitu. Tadi ada bahasa sampai home visit itu Iya. ya sangat luar biasa gitu Pak. Ya memang jarang sekali orang yang melakukan hal yang seperti itu kan. Butuh waktu, mungkin juga biaya juga kan. Seperti itu ya Pak ya. Ya jelas di luar jam kerja kan Pak. Iya, Tapi artinya gitu. pedulinya beliau kepada 3 orang murid itu perlu diapresiasi dengan baik. Seperti itu ya gambarannya. Ya udah kalau memang seperti itu ya saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Eko ya mudah-mudahan dari rekan Pak Eko ini bisa menambahkan keyakinan gitu terkait dengan nanti apa tindak lanjutnya seperti apa sebagaimana tadi juga udah disampaikan sama Pak Eko langkah-langkah dari rekan Pak Eko itu gitu ya untuk lebih baik lagi menangani dari permasalahan muridnya seperti itu. Saya kira mungkin sudah cukup ya gitu ya terkait dengan saya ini mensupervisi Pak Eko. Mungkin ada yang perlu disampaikan gitu lagi atau memang sekiranya cukup gitu Pak? Sekiranya sudah cukup Pak, karena Oh, tadi gitu. dari proses coaching sudah yakin bahwa itu akan saya antar, saya jamin untuk rencana itu
Action. Assalamualaikum Mbak Bisri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Aduh. luar biasa. Lama ya tak jumpa ya Iya Pak. Mbak Bisri ya, Masya Allah. Saya sudah baru berjumpa kembali. Wajahnya kok ceria-ceria gini ya. Ya tamat Ada- juga. Tamat iya. juga. Oke, siap. Gini Pak Bisri langsung aja Iya, kita gimana, punya waktu Pak? sedikit nih. Iya. Katanya Pak Bisri ingin mengcoaching. Iya benar. Oh. Ada karton kertasnya. Observasi Astagfirullah. baru apa? Juga boleh. Mancing kini. Diulangi maning tadi. Next. Assalamualaikum Mbak Bisri. Waalaikumsalam ya Waduh, Allah. gimana Pak kabarnya Afri? sekarang? Alhamdulillah. Masih bisa nggak masih? Masih Pak Afri. Alhamdulillah. Ya. Sama-sama sehat ya. Iya Pak. Nah, langsung aja nih Pak Bisri Ya, ya. gimana nih ya? Katanya Pak Bisri ingin mengcoaching ya, mengcoaching Pak Eko. Ada rencana ya. Iya Pak. Terkait dengan coaching itu ada beberapa pertanyaan mendasar nih. Akan saya arahkan kepada Pak Bisri. Yang pertama yaitu apa kompetensi yang akan dicapai ketika Pak Bisri meng-coaching Pak Eko? Mungkin ya saya itu ketika coaching Pak Eko kayaknya berkaitan dengan ini Pak Ari, KSE. Artinya kan agar apa ya, permasalahan-permasalahan seperti itu sepertinya itu cocok kalau misalkan digunakan dengan seperti itu Pak, kalau menggunakan KSE itu. Oke. Pertanyaan kedua nih Pak Bisri, yaitu secara spesifik dari kompetensi yang tadi Pak Bisri sampaikan, itu secara spesifiknya apa yang ingin dicapai? Tentunya yang ingin dicapai adalah, jadi mungkin saya sedikit bercerita dulu ya Pak ya. Nah karena sebelumnya juga saya sudah ada gambaran sedikit terkait dengan permasalahan yang memang dihadapi Pak Eko gitu ya, yang dimana menghadapi siswa yang mestinya itu anak tersebut itu sudah bisa membaca karena penempatannya sudah kelas 5 gitu, kelas 5 SD, namun sampai saat ini juga belum bisa membaca. Gambaran secara besar, secara kecilnya seperti itu. Mungkin nanti saya akan coba menggali informasi lagi ya, mengidentifikasi terkait dengan permasalahan yang dihadapi Pak Eko seperti itu Pak. Dari tadi pembicaraan Pak Bisri, indikator apa yang terakhir nih Pak Bisri? Pertanyaan terakhir, indikator apa ya kira-kira yang ingin dicapai ketika Pak Bisri meng-coaching mengenai Pak Eko? Nah mungkin indikator yang saya tangkap ataupun yang saya gali adalah bahwa siswa itu memiliki kemampuan kepercayaan diri lah Pak. Seperti itu. Kalau misalkan sudah ada motivasi kepercayaan diri dari apa ya, dari ini si coach gitu ya, maka saya yakin bahwa untuk menangani masalah seperti itu juga dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat juga. Kalau dari dirinya sudah ada rasa percaya diri bahwa saya tuh mampu dan saya bisa melakukan hal yang seperti itu gitu Pak. Iya. Oke. Oke, dari 3 pertanyaan itu sudah disampaikan oleh Pak Bisri jawabannya. Untuk itu, untuk mempercepat waktu Pak Bisri coaching ya. Itu Iya. saja. Iya, iya. Dilanjutkan. Iya, makasih ya Pak Afri. Next. Waduh Pak Eko gimana nih kabarnya? Baik Pak. Iya, waktu itu kan Pak Eko pernah itu ya memberi kabar melalui WA gitu ya sama saya. Mungkin mau menceritakan terkait dengan siswa yang dihadapi oleh Pak Eko itu. Mungkin saya tangkapannya secara garis besarnya siswa itu dia belum bisa mampu membaca, padahal anaknya sudah kelas 5 ya gitu ya. Bisa lebih dijelaskan lagi gitu. Oke.
ya, terima kasih Pak. Saya sendiri juga kaget ya karena saya juga guru baru di SD 3 Aran Kidul itu Pak ya. Karena memang pindahan karena saya juga statusnya dari ke 3K Pak. Pada saat itu mah kebetulan saya belajar dari metode teman-teman yang udah ikut CGP. Wah, untuk belajar itu tidak hanya mengajar di kelas tapi yang menemukan metode yaitu diagnostik awal. Ternyata ada ternyata 3 murid ini yang sudah kelas 5 kan sudah fasenya udah bukan fase A Pak, udah fase B atau apa itu, menemukan 3 orang murid itu belum bisa baca. Terus langkah-langkah yang dilakukan Pak Eko itu seperti apa Pak? Setelah saya tahunya itu karena saya 3 orang itu saya kasih pertanyaan di luar jawaban tersebut kami kok jawabnya beda menulisnya gitu. Akhirnya saya tuntaskan pelajarannya, terus saya panggil satu persatu, memang butuh waktu ya Pak di luar jam ngajar, sampai bahkan sampai sore lah Pak. Satu persatu itu saya tanya, akhirnya ngaku Pak, aslinya saya tuh belum bisa baca atau belum bisa menulis, macam-macam Pak. Belum bisa baca nulis, akhirnya loh kok tapi kamu ya ini makanya saya hanya gambar itu. Pantesan disuruh nulis malah gambar rata-rata seperti itu. Terus saya kan kebetulan bukan wali kelas nih Pak. Saya tanyakan wali kelasnya ya karena mungkin nggak enak ya kedekatan emosi dengan orang tuanya mungkin ya. Akhirnya yaudah gimana nih? Yaudah maka ditindaklanjuti seperti itu. Nah, akhirnya saya punya rencana, kebetulan setelah tahu seizin wali kelas saya menghadap ke pimpinan Pak kepala sekolah saya untuk melakukan rencana tindak lanjut, yaitu penanganan anak itu. Salah satunya saya kasih, sebelumnya saya mengeksplor gaya belajarnya anak-anak itu rata-rata itu pengennya pakai audiovisual atau visual aja Pak, caranya kinestetik. Jadi kebetulan itu akhirnya saya sepakati untuk kasih buku bacaan Pak. Nah, di samping dari tadi yang disampaikan oleh Pak Eko itu salah satunya dengan memberikan buku bacaan, mungkin apakah memang ada lagi gitu ya agar anak tersebut dalam keterkaitan membaca itu lebih meningkat gitu Pak? Selain itu juga saya mengamati setelah ngasih buku bacaan, rencana lanjutnya yaitu pendampingan Pak. Jadi pendampingannya waktu mungkin ngambil jam waktu istirahat punya anak saya panggil, terus saya analisis evaluasi lanjut, yang tentunya ya mohon maaf kesepakatan anak mau nggak mengganggu waktu istirahat untuk belajar lebih. Nah, kebetulan anak-anaknya dari 2 orang itu mau, yang lain beda lagi seperti itu. Saya juga punya rencana lagi, berarti ada beda rencana, kemungkinan anaknya pengennya di universitas Pak. Begitu, karena tadi Pak saya malu Pak kalau di sini ya 2 anak sepakat di sekolahan ngambil jam waktu istirahat sebentar paling 10 menit atau 15 menit atau 5 menit. Nah, yang satunya rencana pengen pendampingan ke rumah Pak. Seperti itu ya. Berarti pemberlakuannya berbeda gitu ya antara dengan karena kita kan sudah menganut kurikulum merdeka Pak, jadi melayani anak sesuai kebutuhan anak, keinginan anak seperti itu. Saya kira langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Eko itu sudah dikatakan tepat gitu Pak. Barangkali mungkin macam metode yang itu kan sudah bisa dikatakan umum dilakukan oleh guru-guru yang lain gitu ya Pak ya, seperti itu kan? Atau gimana Pak menurut pandangan Pak Eko? Saya sebenarnya ini baru Pak, cuman saya ragu itu nanti dikira wah ini melangkai kewenangan siapa, guru kan beda Pak. Kalau dulu pindah dulu ada guru istilahnya guru kelas. Nah ini dari saya dari guru matel ini Pak. Sekarang ini guru kelas agak masih meraba ini Pak, ini saya mampu tidak, kemampuan saya
saya, karena kalau di SD kan harus guru kelas nih Pak, tidak peduli saya background apa, itu ragunya di situ Pak. Gitu, rencana mau udah saya siapkan, sudah ngatur, cuma saya harus koordinasi dulu sama teman-teman senior nih Mbak, biar tidak salah langkah seperti itu Pak. Jadi Pak Eko ini gambarnya sudah merasa yakin bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Eko itu bisa meningkatkan daya baca siswa gitu ya Pak ya. Insya Allah. Iya. Saya kira mungkin itu saja gitu Pak ya yang perlu saya coba gali cross check dari Pak Eko. Ya mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Eko ini bisa meningkatkan daya baca dari siswa-siswanya gitu ya. Kalau mungkin ada satu mungkin yang dari penutup dari pembicaraan kita ini ya, saya kira Pak Eko itu di dalam tahapan-tahapan yang seperti itu menilai dari dirinya sendiri itu sudah berapa kira-kira nilainya gitu dan perlu ditingkatkan di berapa gitu nilainya. Dari untuk kategori potensi diri itu dari 5 Pak, rencana ke kalau nggak 7 ke 8 dulu Pak. Oh, gitu. Jadi biar lancar dulu lah, karena memang dari A, B itu merangkai aja belum bisa jadi 5 atau 7 aja. Oh seperti itu Gitu ya. Itu nanti bertahap, setelah diamati perkembangannya baru naik. Oh ya udah, saya sudah bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Eko seperti itu gambaran. Terima kasih ya Pak Eko sebelumnya ya udah saya Terima kasih dulu Pak atas ya. waktunya Pak. Iya, assalamualaikum. Salam. Next. Pak Bisri, Iya. tadi sudah mengcoaching Pak Eko ya? Iya sudah Pak. Ini dari hasil observasi saya, dari penangkapan saya, observasi saya, ketercapaian apakah setelah Pak Bisri itu mengcoaching Pak Eko, kompetensinya sudah tercapai? Saya yakin sih sudah tercapai Pak. Karena tadi juga Pak Eko sudah menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan seperti apa dan juga saya juga sudah menanyakan terkait dengan tujuan gitu kan, tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalahnya seperti apa gitu kan. Kemudian juga rencana tindak lanjutnya dari Pak Eko tuh apa gitu nanti yang dilakukan. Saya coba menggali, coba menggali informasi dari Pak Eko itu seperti apa dan saya kira Pak Eko itu sudah memiliki rasa tanggung jawab. Jadi terkait dengan kompetensi dari Tirta atau metode dari itu sudah, saya kira sudah disampaikan seperti itu. Berarti tadi sudah menyampaikan dengan sesuai dengan Tirta ya Pak? Iya. Tujuan, Iya. indikasi. Kemudian yang terakhir nih Pak, Iya. dari capaian indikator apakah sudah tercapai setelah Pak Bisri mengcoaching Pak Eko? Sudah sih Pak, sudah tercapai. Saya kira gambaran dari Pak Eko juga langkah-langkah yang dilakukan itu sudah tepat dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Eko juga dan apa ya, kayak semacam bisa dikatakan itu bisa dilakukan oleh beberapa guru yang lain jika ada permasalahan yang sama. Saya kira tepat apa yang disampaikan oleh Pak Eko itu seperti itu. Oke Pak Bisri, dari apa yang disampaikan oleh Pak Bisri, mudah-mudahan ada peningkatan dengan cara mengcoachingnya. Itu saja yang dapat saya observasi. Ya, saya akhiri. Ya. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next. Waalaikumsalam Pak Eko. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Oh iya, tadi apapun. alhamdulillah. Pak Eko. Ini tadi mendengar mau ada acara coaching ya? Iya, Pak. Namanya Pak Abel. Kebetulan ingin menanyakan selaku supervisor saya. Kira-kira rubrik yang mau di coaching apa ya? Permasalahan apa? Ya. Permasalahannya yaitu terkait dengan minat baca siswa. Oh, gitu. Siswa kalau saya baca
dari minat baca itu, karena kompetensi apa ini yang akan diinginkan atau yang akan diobservasi kira-kira? Kompetensi yang ingin saya sampaikan itu adalah supaya anak terbiasa membaca dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang disempurnakan pemerintah. Oh, itu ya. Terus oke, yang mungkin yang terakhir, ada indikator ketercapaiannya yang akan dikembangkan kira-kira apa? Indikator yang dikembangkan ke anak, kalau saya baca dari apa itu adalah anak sudah bisa membaca tuntas. Gitu. Berarti ada permasalahan bahwa anak tuh kemungkinan belum bisa lancar membaca. Betul. Gitu ya. Oke, semoga nanti proses coachingnya lancar. Nanti juga saya amati dan dipandu dan selamat menempuh coaching. Semoga ini sukses ya Pak. Ada perubahan dari murid. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Assalamualaikum Pak Bisri, gimana kabarnya? Ya Allah, Masya ketemu lagi ketemu ya. Sehat Pak Bisri? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Sehat, alhamdulillah. Anak-anak sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya ini Pak Bisri, saya kaget nih menerima Iya. WhatsApp dari Pak Bisri, katanya ingin bertemu dengan saya. Kira-kira apa ya yang ingin diomongkan? Gini Pak Api, saya tuh punya masalah gitu ya. Jadi ada anak itu sudah kelas 5 gitu ya, udah kelas 5, namun belum bisa membaca. Saya bisa tahunya dia itu karena kan ini kan tahun ajaran baru kan. Sebelumnya kan saya ngajar kelas 4, ngajar kelas 5 sama. Nah, namun kan ini kan ada yang naik nih dari kelas 4 menuju kelas 5 kan. Saya juga ngajar kelas 5 lagi. Saya coba gitu. Pertama kan di masa MPLS ini coba tuliskan cita-citanya gitu, kemudian buah yang disukainya apa. Setelah saya amati kemudian coba kumpulkan gitu ya, saya coba lihat, loh kok ini maksud dan tulisannya apa gitu, nggak jelas gitu Pak. Nggak jelas ya? Iya nggak jelas. Nggak Saya ngerti. bahasa Indonesia bukan bahasa Indonesia, bahasa Jepang bukan bahasa Jepang. Iya. Jadi bacaannya tuh ada tulisannya ABC-nya, hurufnya, tapi nggak bisa dibaca. Jadi bacanya tuh apa gitu. Anak kok asal nulis gitu ya, kayak asal nulis aja gitu. Nah akhirnya saya ketika anak-anak itu sudah ini waktunya waktu istirahat, coba saya lihat kan. Nah anak-anak yang ini punya si A saya tandai, itu punya si A, itu punya si B, ada 3 setelah saya gitu, ada 3. Nah untuk si A, si B, si C ini saya tahan dulu istirahatnya nanti dulu karena saya ingin tahu gitu, jangan sampai hanya tebak-tebakan saja kan. Artinya saya juga ingin tahu gitu permasalahan yang apakah memang anak ini nggak bisa baca ataupun bagaimana, belum tahu. Nah setelah itu apa? Nah yang lain istirahat, saya panggil 3 orang ini dengan maksud supaya tidak malu lah kalau misalkan itu kan. Saya tanya, ini buku kamu? Iya Pak. Ini buku saya. Ini buku kamu? Iya Pak. Gitu. Mengakui semua. Ya mengakui semua. Ini tulisan kamu? Iya Pak, tulisan. Coba dibaca apa? Dia geleng-geleng gitu, geleng-geleng kepala. Tulisannya sendiri Pak? Tulisan sendiri itu geleng-geleng kepala. Ya itu. Kemudian satu lagi coba, ini tulisan kamu? Betul Pak, dia dengan yakinnya bahwa iya Pak itu tulisan saya gitu. Apa dibacanya apa nih? Bapak nggak paham ini bacanya apa? Tahu Pak baca. Loh, jadi kamu nulis apa? Dari perintah Bapak yang tadi sampaikan itu apa tulisnya? Coba saya tanya, kalau kamu cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Apakah ini dibacanya dokter? Nggak tahu Pak. Nah, gimana ceritanya coba Pak Afri kayak gitu tuh ya. Kan saya juga agak bingung. Satu lagi saya tanya, ini tulisan kamu? Betul Pak, tulisan saya.
kamu tahu gak ini bacanya apa? Nggak tahu. Loh, terus kamu nulis apa? Ya itu saya Pak, maksudnya tuh nulis buaya. Tadi Bapak kan bilang buaya yang disukai. Nah saya tuh Pak sukanya suka apel. Loh, ini dibacanya apel. Nggak tahu Pak. Itu Pak. Lah, aduh saya tuh pingin anak Pak gimana gitu Pak. Coba. Intinya begini Pak Bisri Iya. ya. Kalau saya tangkap berarti Pak Bisri punya masalah, ada siswa Pak Bisri yang minat bacanya kurang. Ya begitu Oke. Pak. Dari apa yang disampaikan Pak Bisri itu sudah langkah apa yang ditempuh Pak Bisri? Nah setelah saya menemukan permasalahan itu ya di awal-awal itu kan, nah saya coba gitu. Nah yang langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama memberikan waktu luang khusus terhadap ketiga anak tersebut. Nah coba saya kan kalau dulu kan dalam mengenal, kita bisa mengenal namanya CBSA gitu ya, cara belajar siswa aktif gitu kan. Nah kalau semacam kayak metode ikro tuh banyak. Nah ikro kan dari aba, ba'a gitu langsung dibaca. Nah tidak alif jabar a, ma jabar ba, ta jabar ta, a ba ta, bukan seperti itu, bukan dieja. Nah saya coba mencari buku-buku yang konsepnya metodenya sama dengan metode ikro. Nah saya coba. Nah saya nyari-nyari di toko, kebetulan ada, yaitu di toko Utami Pak. Ada yang memang menggunakan metode-metode kayak ikro. Cuma kalau ikro kan tulisannya Arab, kalau itu kan tulisannya Indonesia, tapi langsung baca gitu Pak. Langsung bisa dibaca tuh Pak. Jadi ba, ta, langsung enggak satu-satu huruf gitu Pak. Seperti itu Pak. Saya coba ajarkan. Ada sedikit-sedikit rangsangan dia mampu. Pada dasarnya sih mampu anak itu. Cuma apa ya? Kayaknya daya semangat untuk belajarnya tuh Pak kurang, dan kayaknya sih perhatian orang tuanya juga kurang Pak. Gitu Pak. Berarti pernah memberikan langkah-langkah seperti itu ya? Iya. Itu yang ideal ya, yang Iya. Pak Bisri katakan itu. Kalau idealnya itu kalau di dalam level penilaian 10 ya Pak Bisri. Kira-kira sekarang Pak Bisri itu sudah berada di level berapa? Saya kira ini saya masih tahap kecil gitu ya Pak ya. Ya mungkin di angka 6 lah Pak. Kayaknya aja di angka 6. Iya. Berarti setelah itu setelah nanti berbincang-bincang, itu apa yang ingin Pak Bisri dapatkan dari perbincangan kita tadi? Ya tentunya juga kan saya dari langkah-langkah yang seperti itu. Nah memberikan gambaran Pak bahwa langkah-langkah yang dilakukan itu saya kira ini udah tepat atau belum gitu ya. Tapi saya yakin sih apa yang saya sampaikan itu tepat. Buktinya setelah ini kan sudah berapa ya? Sudah 3 hari kan masa MPLS kan 3 hari. Nah saya menemukannya itu di hari pertama. Nah saya coba di hari kedua. Hari kedua itu dia ada rangsangan gitu, mampu untuk membaca, walaupun enggak terlalu lancar, tapi mudah-mudahan dengan menggunakan metode itu semakin kesini semakin dia lancar. Harapannya seperti itu Pak. Kasihan Pak, masa ia sudah kelas 5 itu belum mampu membaca, itu kan apa kata dunia gitu ya. Gitu. Berarti Pak Bisri intinya dari percakapan tadi ingin ada sedikit perubahan ya? Iya gitu Pak. Ada perubahan. Kemudian apa saja yang hal yang paling dasar untuk memulai langkah itu? Yang pertama adalah yang jelas ini kemauan dari siswanya Pak. Kalau dari diri siswanya kemauannya udah ada, kemudian rasa percaya dirinya juga ada, saya yakin deh Pak, anak itu mampu sih pada dasarnya Pak. Cuma pertama tidak ada perhatian. Ini tidak ada perhatian. Kalau misalkan dari gurunya ada perhatian, kemudian juga dari orang tua, faktor utama adalah orang tua. Orang tuanya juga perlu perhatian juga. Bagaimana anaknya
ditanyakan apakah memang bisa apa tidak. Jangan kemudian masa bodoh terserah mau guru mau bagaimana tanpa orang tua, tanpa melihat gitu, tanpa apa ya membimbing gitu ya. Jadi seolah-olah semuanya serahkan guru gitu, percaya semuanya kepada guru. Itu kan kurang baik juga kan. Mestinya orang tua juga ada sedikit membantu lah ya dalam keterkaitan dengan membaca. Saya yakin orang tuanya juga bisa membaca. Kalau untuk urusan melatih anak tersebut untuk membaca kayaknya bisa sih. Oke, Pak Bisri, kalau saya tangkap nih, Iya. Pak Bisri itu punya alternatif satu ya, Mm-mm. mungkin perlu ada bahan buku bacaannya. Iya. Kemudian yang kedua mungkin nih, setelah saya tangkap itu adanya ingin kegiatan fisik mungkin ya. Iya. Mungkin salah satunya seperti itu ya. Kemudian kira-kira kapan ya akan di Saya tidak pingin kalau permasalahan ini menunda berlarut-larut. Ya, saya pinginnya langsung begitu menemukan temuan ini, saya langsung gerak cepat, gercep gitu, gerak cepat, satset gitu ya. Jadi ketika ada masalah cepat ditindaklanjuti supaya nanti tidak berkepanjangan permasalahan seperti ini. Gitu. Ya, seperti itu Pak ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan dari apa yang ingin dicapai Pak Bisri, dari Hmm. alternatif yang tadi tercapai. Nah, sekarang setelah kita berbincang-bincang lama, perasaan Pak Bisri gimana? Saya kira dari kita berbincangan ini dan itu ya saya ada sedikit lega gitu. Kenapa? Karena telah mencurahkan hati gitu ya. Seolah-olah permasalahan saya dibagi. Iya, Optimis dengan optimis. alternatif yang akan diberikan oleh Pak Bisri, yang sudah Iya. ada di. Seperti itu, Pak. Oke Pak Bisri, mungkin mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Iya, Pak. Mungkin itu saja Iya. karena waktu sudah di ujung waktu. Saya akhiri, mudah-mudahan sukses. Iya, amin, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Oke. Dari hasil pengamatan supervisi saya tadi, yang dilakukan ketercapaian Bapak kira-kira apa tadi? Yang ingin saya ketercapaian saya terhadap saya memposting Pak Bisri itu yang pertama menuntun Pak Bisri untuk optimis dengan solusinya. Oke. Nah itu sudah tercapai. Namun ini masukan saya ya Pak sebagai supervisor. Ya. Tadi hasilnya Bapak kayaknya terbawa suasana berlarut-larut ke Gitu ya. kondisi Pak Bisri. Jadi sebenarnya tidak boleh itu Pak. Jadi hanya mengidentifikasi sudah, terus mengeksplor bagaimana. Jadi hanya menunggu gitu rencana Pak Bisri. Tapi Bapak mungkin karena sudah sering coaching dengan beliau, akhirnya terbawa suasana. Itu mohon dijaga ya Pak ya. Itu untuk yang rencana udah bagus, tajam, dan tanggapannya udah bagus, terus istilahnya sesuai dengan smart, spesifiknya super terukur, dan terus reasonable-nya atau alasan udah bagus, terus time-nya udah jelas, terus catatan yang perlu diobservasi atau dikembangkan tadi apa Pak? Kalau boleh ingin tahu. Catatan yang ingin dikembangkan itu yaitu saya ingin coach bisa memberikan masalah tetapi juga bisa menyelesaikan. Terus pertanyaan terakhir nih, kompetensi tadi dari anak apa yang mau dikembangkan tadi waktu coaching, proses coaching? Kompetensi anak yang dikembangkan itu ingin supaya anak itu bisa tuntas dalam minat baca. Terima kasih. Tadi saya amati sudah dari kriteria untuk coaching sudah fokus. Jadi kehadirannya fokus present, hanya tadi masukannya terbawa sakit berkatnya dalam suasana terus mindfulness Pak ya, sangat mendukung, sangat istilahnya bahagia untuk melayani murid ya Pak. Saya kira demikian, terima kasih. Ini semoga supervisi selanjutnya bisa lancar, coachingnya super lancar ya.
Terima kasih teman-teman udah hadir sama-sama saling melengkapi dan mengerti. Saya kira sekian ya.